Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merangkum mat tobi'i dan mat far'i. 1. Mat tobi'i. Kata mat berarti panjang atau tambah, yaitu memanjangkan bacaan ketika mengucapkan huruf. Sedangkan tabi'i berarti biasa atau kebiasaan. Mat tobi'i berarti panjang sesuai dengan kebiasaan. Mat tobi'i dinamakan juga mat asli. Cara membaca mat tobi'i atau mat asli adalah harus panjang sepanjang satu alif atau dua harokat. Hukum bacaan mat tobi'i yaitu apabila ada 1. Huruf alif sukun yang terletak setelah harokat fathah. 2. Huruf waw sukun yang terletak setelah harokat dhamma. 3. Huruf ya sukun yang terletak setelah harokat kasroh. Contohnya nuhiha. 2. Mat far'i. Mat far'i yaitu huruf mat yang bertemu hamzah, sukun, dan tasdid. Cara membaca mat far'i, ukuran panjang bacaannya bertambah dari panjang mat tobi'i atau mat asli. Bertambah panjangnya bacaan ini dikarenakan bertemu dengan hamzah hidup berharokat sukun atau huruf sesudah mat berharokat tasdid. Mat far'i terbagi menjadi 13 macam. Sekian rangkuman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novandra Jasaputra dari kelas 4B SDN Karangjati 1. Saya akan menjelaskan nun sukun bertemu tanwin. Contohnya 5. Nun sukun bertemu tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idhar. Dibaca dalam tenggorokan apabila bertemu huruf alif, ha, kha, ain, hoin, ha. Contoh min ayatina. 2. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bila huna apabila bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya dan dibaca dengung. Contohnya wahirotang walakin. Dan idgham bila huna apabila bertemu dengan huruf lam dan ro dan dibaca tidak mendengung. Contoh musollikon 5. 4. Iklab apabila nun sukun bertemu ba maka berubah menjadi bunyi mim. Sami basir. Ikhfa apabila nun sukun bertemu ta, sya, ro, zai, sin, shin, shot, dot, to, kaf, maka menjadi suara qablikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu harokat. 2. Gerakan namanya 2 harokat sama dengan 1 alif. Biasanya juga lewat ketukan tangan yang sederhana. Namun ukuran ini hanya perkiraan dan harus distabilkan dengan cepat dan pelan bacaan. Membaca mat kurang dari 1 alif hukumnya haram secara syar'i. Sedangkan membaca lebih dari 1 alif hukumnya makruh. Sekarang tentu kalian sudah bisa memperkirakan panjang pendek bacaan mat. Semua kita harus membutuhkan mengaji atau membaca Al-Quran yang hukumnya bacaannya mat tobi'i, yang apabila ada contohnya huruf alif sukun yang terletak setelah harokat fathah, huruf waw sukun yang terletak setelah harokat dhammah, huruf ya sukun yang terletak setelah harokat kasroh. Ketiga,
Definisi tersebut contohnya terkumpul dalam lafaz. Contohnya, bahasa roh, mana roh. Sekarang kita membacakan mat far'i. Apa itu mat far'i? Kita telah mempelajari arti kata mat, yaitu panjang atau tambah. Sedangkan yang akan kita pelajari selanjutnya mat far'i. Secara bahasa, far'i berarti cabang. Mat far'i yaitu huruf mat yang bertemu hamzah, sukun, dan tasydid. Cara membaca mat far'i, ukurannya panjang. Bacaannya bertambah dari panjang mat tabi'i atau mat asli. Bertambah panjangnya ini dikarenakan bertemu dengan hamzah hidup, berharokat sukun atau huruf sesudah mat berharokat tasydid. Mat far'i berbagai menjadi 13 macam. Sedangkan yang akan kita pelajari hanyalah mat wajib munfasil, mat wajib munfasil, mat badal, mat iwad, dan mat arid lisukun. Contohnya adalah mat far'i adalah laqad ja'akum insyaallah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi 5. 1. Idgham bi gunna. 2. Idgham bila gunna. 3. iqlab. 4. idhar. 5. ikhfa. 1. Idgham bi gunna. Setiap nun sukun dan tanwin bertemu ya, waw, mim, nun. Contoh bertemu ya. 5 yaro bertemu waw. Miwaraihim bertemu mim. Nakum ma'akum bertemu nun. Minna swirina. 2. Idgham bila gunna. Setiap nun sukun dan tanwin bertemu lam ro. Contoh bertemu lam. Milladunka bertemu ro. Mirrabbir rahimin. 3. iqlab. Setiap nun sukun dan tanwin bertemu ba. Contoh yumbitu. 4. idhar. Setiap nun sukun dan tanwin bertemu hamzah. Ha, kho, ain, ghain, ha. Contoh bertemu hamzah. Man utiya bertemu ha. Min haitsu bertemu kho. Man khaffat bertemu ain. Min indillahi bertemu ghain. Qauman ghairakum bertemu ha. Min hal butuna. 5. Ikhfa. Setiap nun sukun dan tanwin bertemu ta, fa, jim, dal, za, sin, shin, sad, dad, to, do, fa, kof, kaf. Contoh bertemu tak. Min tahtiha bertemu tak. Ma'ang saja dan bertemu jim. Anjainakum bertemu dal. Qinwanun daniyatun bertemu zal. Madzalladi bertemu za. Yauma idin zurkon bertemu sin. Innal insana bertemu shin. Adabun syadidun bertemu sad. Qauman sholihina bertemu dad. Musfiratun dohikatun bertemu ta. Wama yantiku bertemu da. Amdurihim bertemu fa. Yung fahum bertemu kaf. Rizqan qalu bertemu kaf. Mangkana yarju. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindikora Citra. Saya kelas 4A dari Karanjati 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan ilham bihunna dan ilham bilahunna. Ilham bihunna artinya memasukkan bihunna, artinya dengan mendengung ilham bihunna berarti memasukkan nun mati atau tanwin ada yang mendengung. Huruf ilham bihunna ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya min, mati. Ilham bilahunna berarti memasukkan nun mati atau tanwin tidak dengan mendengung. Huruf idgham bilahunna ada 2, yaitu lam, ro. Contohnya miladu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan rangkuman saya tentang hukum mat far'i dan mat asli. Mat far'i secara bahasa. Far'i berarti cabang.
Mat far'i yaitu huruf mat yang bertemu hamzah, sukun, dan tasdid. Cara membaca mat far'i lebih panjang dari panjang mat tabi'i atau mat asli. Mat far'i terbagi menjadi 13 macam. Sedangkan yang dipelajari hanyalah mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal, mat iwad, dan mat arid lisukun. Mat tabi'i berarti panjang yang sesuai dengan kebiasaan. Cara membaca mat tabi'i atau mat asli harus sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Ukuran membaca panjang itu dengan gerakan jari atau ketukan. Setiap 1 ketukan berarti 1 harokat. Membaca mat kurang hukumnya haram secara syar'i, sedangkan melebihkan panjang mat hukumnya makruh. Hukum bacaan mat tabi'i yaitu apabila ada 1. Huruf alif sukun yang terletak setelah harokat fathah. 2. Huruf wawu sukun yang terletak setelah harokat dhamma. 3. Huruf ya sukun yang terletak setelah harokat kasroh. Ketiga definisi tersebut contohnya dalam lafaz nuhiha. Itulah rangkuman saya tentang bacaan mat far'i dan mat asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito, kelas 4A, SD Karangjati 1. Hukum tanwin atau nun mati bertemu huruf ha, ho, ain, wain, hamzah, ha. Dibaca idhar atau dibaca dengan jelas. Contoh, man, amanah, nun mati bertemu hamzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hukum mat, yaitu mat far'i dan mat asli. 1. Mat far'i. Secara bahasa, mat far'i berarti cabang. Mat far'i yaitu huruf mat yang bertemu hamzah, sukun, dan tasdid. Cara membaca mat far'i, ukuran panjang bacaannya bertambah dari panjang mat tabi'i atau mat asli. Bertambah panjangnya bacaan dikarenakan bertemu dengan hamzah hidup berharokat sukun atau huruf sesudah mat berharokat. 2. Mat asli. Cara membaca mat asli adalah harus panjang sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Ukuran membaca panjang itu dengan gerakan jari atau ketukan. Membaca mat kurang dari 1 alif hukumnya haram secara syar'i, sedangkan membaca lebih dari 1 alif hukumnya makruh. Hukum bacaan mat asli yaitu apabila ada huruf alif sukun yang terletak setelah harokat fathah, huruf wawu sukun yang terletak setelah harokat dhammah, huruf ya sukun yang terletak setelah harokat kasroh. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari kelas 5. Mat tabi'i. Kata mat secara bahasa berarti panjang atau tambah, yaitu memanjangkan bacaan ketika mengucapkan huruf. Sedangkan tabi'i secara bahasa berarti biasa atau kebiasaan. Cara membaca mat tabi'i atau mat asli adalah harus panjang sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Ukuran membaca panjang itu dengan gerakan jari atau ketukan. Hukum bacaan mat tabi'i yaitu apabila ada huruf alif sukun yang terletak setelah harokat fathah, huruf wawu sukun yang terletak setelah harokat dhammah, huruf ya sukun yang terletak setelah huruf kasroh. Mat far'i. Mat wajib muttasil. Mat far'i secara bahasa berarti cabang. Ukuran panjang bacaannya mat far'i terbagi menjadi 13 macam. Mat wajib muttasil adalah huruf mat bertemu huruf hamzah dan 1 kalimat. Mat jaiz munfasil. Cara membaca mat jaiz munfasil adalah panjangnya boleh 2,5 alif atau 5 harokat, 5 ketukan, atau boleh 2 alif atau 4 harokat. Mat jaiz munfasil adalah huruf mat dengan huruf bertemu dengan huruf hamzah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Anggraini Novita Sari, kelas 5 SD, sekolah di SDN Karangjati 1 Pandaan. Saya akan menjelaskan tentang mat tabi'i dan mat far'i. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mat tabi'i terlebih dahulu. Mat tabi'i secara bahasa berarti biasa atau kebiasaan. Mat tabi'i berarti panjang yang sesuai dengan kebiasaan. Mat tabi'i dinamakan juga mat asli. Cara membaca mat tabi'i atau mat asli adalah harus panjang sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Ukuran membaca panjang itu dengan gerakan jari atau ketukan. Menggerakkan sekali gerakan jari namanya 1 harokat. 2 gerakan namanya 2 harokat sama dengan 1 alif. Bisa juga lewat ketukan tangan yang sederhana. Namun ukuran ini hanya perkiraan dan harus distabilkan dengan cepat dan melayanan bacaan. Membaca mat kurang dari 1 alif hukumnya haram secara syar'i, sedangkan membaca lebih dari 1 alif hukumnya makruh. Berikut adalah hukum bacaan mat tabi'i, yaitu 1. Huruf alif sukun yang terletak setelah harokat fathah. 2. Huruf waw sukun yang terletak setelah harokat dhammah. Yang ketiga, huruf ya sukun yang terletak setelah harokat kasroh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mat far'i. Mat far'i berarti cabang. Mat far'i yaitu huruf mat yang bertemu hamzah, sukun, dan tasydid. Cara membaca mat far'i, ukuran panjang bacaannya pertama dari panjang mat tabi'i atau mat asli. Bertambah panjangnya bacaan ini dikarenakan bertemu dengan hamzah hidup berharokat sukun atau huruf sesudah mat berharokat tasydid. Mat far'i terbagi menjadi 13 macam, yaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal, mat iwad, dan mat arid lisukun. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Maulana Putra, kelas 5. Saya akan merangkum materi tentang hukum mat far'i dan mat asli. Hukum mat dibagi 2, mat tabi'i atau mat far'i. Mat tabi'i, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh: da, di, du, nu, hi, ha. Mat far'i secara bahasa artinya adalah cabang, sedangkan menurut istilah mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mat far'i dibagi menjadi 13, yaitu 1. Mat wajib muttasil. Mat tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. 2. Mat jaiz munfasil. Mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh: mat wajib muttasil, ja'a, iko, ana, nida'a, nisa'a. Contoh: mat jaiz munfasil, inna a'toina, wa ma umiru, inna anzalna. 3. Mat arid lisukun. Mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. 4. Mat iwad. Kalimat fathatain dibaca waqaf selain tak makbutoh, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh: mat arid lisukun, abuk, ambuk, ikob, ikob. Contoh: mat iwad, aliman, alima. 5. Mat sila. Setiap hi dan hu apabila didahului huruf hidup. Mat sila qashiro. Setiap hi dan hu yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. 6. Mat badal. Mat badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh: mat lahu bihi. Contoh: mat sila tawila, dohirihim, inna, annamalahu ahladah. Contoh: mat badal, amanu, ituni, utia. 7. Mat tamkin. Mat tamkin ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh bacaan mat tamkin: ummiyina, huyyitu, nabiyina.
mat lin fathah diikuti waw sukun atau ya sukun bertemu huruf itu dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh hauf, ilai. 9 mat lazim musaqal kalimi, mat tabi'i bertemu tasdid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh walad dolin atuhajuni. 10 mat lazim muhafa kalimi, mat badal bertemu sukun 3 alif atau 6 harokat. Contoh Allah. 11 mat lazim musbaharfi, mat lazim musbaharfi, huruf yang dibaca panjang 3 alif, jumlahnya ada 8 atau 6 harokat. Contoh nun, qaf, so, ain, sin, laf, kam, mim. Mat lazim muhafa harfi, huruf yang dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, jumlahnya 5 huruf, ha, ya, to, ha, ro. Contoh mat lazim muhafa harfi, toha, yasin, ha, mim, ain, sin, qaf, alif lam mim, ro, tosin, mim, kaf, ha, ya, ain, sod. 13 mat badal bertemu tasdid dan panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh mat farqu, kul awahu, kul ad-dakaroni. Tiap huruf yang sama yang pertama sukun namanya idgham mutamat silai, kecuali huruf yang wawu sukun bertemu wawu dan ya sukun bertemu ya namanya mat tabi'i. Fi yaumin isbiru wasobiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Hafiz Rahmawan dari kelas 4A. Saya akan membacakan hukum nun sukun dan tanwin. Idgham bi gunnah, setiap nun sukun dan tanwin bertemu ya, wawu, mim, nun. Contoh bertemunya ya, 5 yaro, bertemu wawu, mim, waro, ihim, bertemu mim. Nakum, makum, bertemu nun, min, nasirina. Idgham bila gunnah, setiap mim sukun dan tanwin bertemu lam, ro. Contoh bertemu lam, min ladunka, bertemu ro, famar rabbukuma. Iqlab, setiap mim sukun dan tanwin bertemu ba. Contoh mambakilah yumbitu. Idhar, setiap mim sukun dan tanwin bertemu hamzah, ha, kho, ain, wain, ha. Contoh bertemu hamzah. Man utiya, bertemu ha. Min haisu, bertemu kho. Man khaffat, bertemu ain. Min indillahi, bertemu wain. Min wislinin, bertemu ha. Min hal butuna. Ikhfa, setiap mim sukun dan tanwin bertemu huruf 16. Sa, jim, dal, za, sin, so, do, to, do, fa, kaf. Contoh bertemu tak, min tahdiha, bertemu sa. Ma sajajan, bertemu jim. Anjainakum, bertemu dal. Pin manun daniyatun, bertemu dal. Manhaladi, bertemu za. Yauma idin surkon, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Husnul Hatimah, biasanya dipanggil Ima. Saya akan menjelaskan tentang mat tabi'i atau mat far'i. Kata mat secara bahasa berarti panjang atau tambah, yaitu memanjangkan bacaan ketika mengucapkan huruf. Sedangkan tabi'i secara bahasa berarti biasa atau kebiasaan. Mat menurut istilah adalah memanjangkan sebuah bacaan di dalam Al-Quran dengan kaidah tertentu. Mat tabi'i berarti panjang. Mat tabi'i dinamakan juga mat asli. Cara membacanya adalah harus panjang sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Ukuran membaca panjang itu dengan gerakan jari atau ketukan. Menggerakkan sekali gerakan jari namanya 1 harokat, 2 gerakan namanya 2 harokat sama dengan 1 alif. Membacanya maka kurang dari 1 alif, hukumnya haram secara syar'i. Sedangkan membaca lebih dari 1 alif, hukumnya makruh. Hukum bacaan mat tabi'i apabila ada huruf alif sukun yang terletak setelah harokat fathah, huruf wawu sukun yang terletak setelah harokat dhammah,
huruf ya sukun yang terletak setelah harokat kasroh. Contohnya, nuhiha kubuta khobiro. Selanjutnya, mad far'i. Secara bahasa, far'i berarti cabang. Mad far'i yaitu huruf mad yang bertemu hamzah, sukun, dan tasydid. Cara membaca mad far'i, ukuran panjang bacaannya bertambah dari panjang mad tabi'i atau mad asli. Bertambah panjangnya bacaan ini dikarenakan bertemu dengan hamzah hidup berharokat sukun atau hukum sesudah mad berharokat tasydid. Mad far'i terbagi menjadi 13 macam. Contohnya, turja'una li'ila fi Quraisy. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana, saya dari SDN Karangjati 1. Saya siswa kelas 4A. Saya akan menjelaskan nun sukun bertemu tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idhar, idhom, idhom bila guna, iklab, dan ikfa. Idhar apabila bertemu dengan huruf alif, ha, kho, ain, wain, ha, dibaca jelas. Contohnya, min, ju. Idhom dibagi menjadi 2, yaitu idhom biguna apabila bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya, dan dibaca dengung. Contohnya, ayyatuba. Idhom bila guna apabila bertemu dengan huruf lam, ro, dan dibaca tidak dengung. Contohnya, min ladungka. Iklab apabila bertemu huruf ba maka berubah menjadi bunyi mim. Contohnya, mim ba'di. Ikfa apabila bertemu dengan huruf ta, sya, dal, dal, zai, shin, shin, to, zo, to, fa, kof, kaf, maka berubah menjadi bunyi eng. Contohnya, mintah tiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valencia Maulida Sania. Saya kelas 4A dari SDN Karangjati 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna, idgham artinya memasukkan, biguna artinya dengan mendengung. Idgham biguna berarti masukkan nun mati atau tanwin dengan mendengung. Huruf idgham biguna ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Contohnya, min ni'mati. Idgham bila guna, idgham bila guna berarti memasukkan nun mati atau tanwin tidak dengan mendengung. Huruf idgham bila guna ada 2, yaitu lam, ro. Contohnya, miladunhu. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang idgham biguna dan idgham bila guna. Yang pertama, idgham biguna artinya mendengkur. Dibaca idgham biguna apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ya, nan, ma, dan waw. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam kalimat yan, mau. Yang kedua adalah idgham bila guna. Idgham bila guna artinya mendengkur. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf, yaitu ro dan lam, maka hukum bacaannya disebut idgham bila guna. Oke, segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa
mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubutsi wal qaba'id. Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyib.